Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Eva di channel Meva Films. Kali ini aku akan membahas film yang berjudul Julia Ice. Hati-hati spoiler, selamat menonton. Film dimulai dengan Sarah yang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Orang itu telah menyiksanya selama berhari-hari. Sarah lalu turun ke basement berniat bunuh diri. Orang itu mengikuti Sarah. Ketika hendak bunuh diri, Sarah merasakan keberadaan Mr. Invisible dan mengurungkan niatnya. Tetapi Mr. Invisible menendang kursi dan Sarah tergantung di tali. Meninggal. Terlihat seolah-olah bunuh diri. Saudara kembar Sarah yang bernama Julia jatuh lemas ketika mendengar Sarah bunuh diri. Dia tidak percaya akan berita tersebut. Julia lalu memutuskan untuk mengunjungi rumah Sarah. Julia ditemani suaminya yang bernama Isaac. Julia dan Sarah mempunyai penyakit yang memperburuk penglihatan mereka secara perlahan, kemudian menjadi kebutaan permanen. Tetapi Sarah lebih dulu mengalami kebutaan. Di kantor polisi menyebutkan Sarah bunuh diri karena depresi akan matanya yang mengalami kebutaan. Tetapi Julia menyangkal dan mengatakan Sarah akan mendapatkan donor mata. Polisi lalu mengatakan kalau Sarah mempunyai teman bernama Soledad, dan Julia kemudian mengunjungi Nyonya Soledad. Soledad menyebutkan kalau Sarah pergi ke Bauman Center dan mempunyai teman-teman baru di sana. Julia lalu mengunjungi Bauman Center dan bertemu dengan wanita-wanita yang buta. Mereka lalu mengerumuni Julia dan bertanya siapa yang datang bersama Julia. Julia bilang dia datang sendirian, lalu menengok ke belakang dan melihat ada yang mengikutinya. Julia lalu mengejarnya tetapi tidak mendapatkan siapapun. Teman Sarah mengatakan kalau Sarah mempunyai pacar dan pernah pergi ke hotel di Bella Vista. Julia dan Isaac lalu pergi ke Bella Vista dan mengunjungi hotel tempat Sarah dulu menginap. Tetapi Julia tidak menemukan informasi siapa pacar Sarah sebenarnya. Pada saat makan siang, pelayan mengatakan kalau Sarah telah melakukan operasi mata. Julia bingung kalau mata Sarah telah dioperasi, kenapa Sarah bunuh diri. Lalu Isaac mengatakan kalau dia telah bertemu dokternya Sarah. Sang dokter mengatakan kalau operasi mata Sarah telah gagal. Menurut Isaac, itulah sebab Sarah bunuh diri. Seorang janitor bernama Crespulo mengantar Julia ke kamar tempat Sarah menginap dulu dan memberikan kunci milik Sarah yang tertinggal. Crespulo mengatakan hati-hati kepada Mr. Invisible. Julia merasakan keberadaan orang lain lalu mengejarnya, tetapi orang tersebut telah menghilang. Julia dan Isaac lalu pergi ke bagian keamanan hotel untuk mengambil memori kamera CCTV. Isaac lalu pergi untuk mengambil memori CCTV-nya, tapi tidak kembali. Semua memori CCTV-nya juga telah hilang. Julia lalu melapor ke polisi bahwa Isaac telah menghilang. Selanjutnya kita melihat Crespulo sedang mandi. Lalu seseorang merusak lampu di atasnya, lampu ruang jatuh ke bathtub dan Crespulo tersetrum hingga tewas. Julia dan polisi lalu mencari Crespulo dan menemukannya telah mati. Julia kini yakin kalau Mr. Invisible telah menculik Isaac dan membunuh Crespulo. Karena khawatir dengan suaminya, Julia panik dan kejang, lalu penglihatannya memburuk. Julia lalu mengunjungi dokter. Dokter mengatakan kalau dalam waktu 1 bulan Julia akan buta permanen. Dokter lalu menjadwalkan operasi. Kemudian Julia pergi ke rumah Soledad. Soledad mengatakan anaknya yang mengurus dirinya selama 10 tahun setelah suaminya pergi, tapi suatu saat anaknya pergi dari rumah dan tak kembali. Kemudian polisi mengabari Julia dan mengatakan telah menemukan lokasi terakhir Isaac. Julia pergi ke motel dan mendapatkan cincin kawinnya ada di sana. Kemudian polisi yang lain datang dan mengabarkan kalau ada seseorang di rumah Julia. Mereka lalu pergi ke sana. Julia mendengar suara di basement rumahnya dan lalu mengecek basement. Di sana dia tidak bisa melihat karena gelap. Julia lalu menyentuh seseorang dan berteriak meminta bantuan. Polisi kemudian datang dan menenangkan Julia. Lampu rumah kemudian menyala dan polisi melihat Isaac telah gantung diri.
Tetapi Julia mengatakan dia tidak bisa melihat, ternyata Julia telah buta permanen. Keesokan harinya di rumah sakit, inspektur memberitahu Julia tentang surat peninggalan Ishak. Menurut surat tersebut, Ishak bunuh diri karena dia telah berselingkuh dengan Sarah sejak 6 bulan yang lalu. Tetapi Julia tidak percaya. Beberapa hari kemudian, Julia menjalani operasi mata, lalu dia harus menunggu pemulihan mata barunya selama 1 minggu, sebelum diizinkan untuk membuka perbannya. Hanya setelah itu baru bisa tahu kalau operasinya berjalan lancar atau tidak. Selama 1 minggu, Julia tinggal di rumah Sarah, dan pihak rumah sakit menugaskan Ivan sebagai perawat Julia. Ivan memberikan kalung sebagai alat panggil apabila Julia membutuhkan bantuannya. Malam itu Julia bermimpi buruk, ia lalu terbangun dan memanggil Ivan. Ivan selalu telaten merawat Julia, dia rutin mengganti perbannya, memasak untuk Julia, mendengarkan musik bersama dan membantu hal-hal lainnya. Tapi setelah semua itu kita belum bisa melihat wajah Ivan. Di hari ketiga Julia mengajak Ivan untuk minum, Julia lalu menciumnya. Malam itu, Julia kembali bermimpi buruk. Julia lalu terbangun dan mengambil cincin pernikahannya. Kita bisa melihat alat-alat suntikan dan obat yang sama dengan yang kita lihat pada saat Sarah meninggal. Seseorang dari belakang berusaha menyuntikannya, tetapi Julia menyadarinya dan berlari keluar rumah. Tetangga yang bernama Blasco dan Lia, anak perempuannya, berubah membantu Julia. Blasco lalu mengizinkan Julia untuk menginap di rumahnya, tetapi Blasco berusaha melecehkan Julia. Julia menghindar. Julia lalu menemukan kunci milik Sarah dan berlari kabur keluar. Julia bersembunyi di pojokan memanggil Ivan. Ivan lalu datang dan Julia mengatakan ia terlalu takut untuk pulang ke rumahnya. Ivan lalu mengajak Julia menginap di rumahnya. Di rumah Ivan, Julia mengatakan kalau ia curiga Blasco adalah Mr. Invisible, karena dia menemukan kunci Sarah di rumah Blasco. Ivan lalu pamit pergi keluar sebentar. Lia lalu menghampiri Julia. Lia mengikuti Julia ke rumah Ivan dan masuk lewat jendela. Lia mengatakan kalau ia yang mencuri kunci Sarah. Lia juga mengatakan kalau dia tahu siapa yang membunuh Sarah dan Ishak. Pembunuhnya adalah Ivan, sang Mr. Invisible. Dia mengatakan dia mengetahui hubungan Sarah dan Ivan. Dia tahu kalau Ivan menyuntikkan obat agar Sarah buta, seperti yang dilakukannya ke Julia sekarang. Lia lalu meminta Julia untuk bersembunyi ke kamar mandi dan dia akan mencari bantuan. Ketika Ivan kembali, Julia izin ke kamar mandi. Julia lalu melepaskan perbannya dan berusaha membuka mata 4 hari sebelum jadwalnya. Untungnya operasinya berhasil dan Julia bisa melihat. Julia lalu keluar dan masuk ke salah satu ruangan. Dia terkejut melihat foto-foto dirinya dan Sarah. Julia keluar ruangan untuk mencari Lia, tetapi dia melihat tubuh Lia tertusuk di dinding. Julia ketakutan dan menangis di pojokan. Kemudian Ivan datang menghampirinya dan untuk pertama kalinya kita melihat wajah Ivan penuh dengan cipratan darah Lia. Julia lalu mengatakan kalau operasinya gagal dan ia masih belum bisa melihat. Ivan lalu mengajaknya ke dapur. Julia melihat Ivan meracuni tehnya. Kemudian Julia menukar tehnya. Ivan tidak menyadarinya, tetapi ia curiga. Ivan lalu mengajak Julia untuk melihat freezer dan menyuruh Julia membukanya. Ketika dibuka, Julia terkejut, ternyata isinya mayat Ivan yang asli. Julia terkejut dan Ivan marah karena Julia telah berbohong. Ivan lalu mengajak Julia kembali ke rumah Sarah. Di perjalanan, Julia berhasil kabur. Ia lalu pergi ke rumah Soledad. Julia meminta Soledad menghubungi polisi, tetapi tiba-tiba Ivan datang dan memanggil Soledad ibu. Ternyata Mr. Invisible adalah anak Soledad yang bernama Angel. Soledad lalu memukul kepala Julia dan Julia pingsan. Angel menyadari kalau ternyata ibunya tidak buta. Ini membuat Angel marah dan ia mencekik ibunya, lalu melukai matanya agar ibunya buta. Julia terbangun di basement di rumah Sarah. Di sana Angel sedang mengemasi baju Julia. Ia akan menculik Julia untuk tinggal bersamanya. Julia pura-pura senang dan menusuk Angel ketika ia lengah. Julia lalu kabur dan keluar dan mengunci Angel di basement. Ia ingin kabur keluar rumah tetapi pintunya terkunci. Julia lalu menghubungi polisi. Ketika Angel berhasil keluar dari basement, Julia mematikan listrik rumahnya.
Rumah menjadi gelap, Angel menggunakan flash kamera untuk menemukan Julia. Ketika ia akan menusuk Julia, polisi tiba di rumah tetapi mereka tidak bisa melihat. Julia meminta senter dan menerangi ruangan. Ia menemukan Angel di pojokan. Angel tidak tahan dilihat oleh banyak orang lalu menebas lehernya sendiri. Beberapa hari kemudian, mata Julia mulai rabun. Julia akan kembali buta permanen karena obat yang disuntikan Angel sebelumnya. Julia lalu melihat jasad Ishak. Dia baru tahu kalau mendiang suaminya yang telah menjadi donor mata untuk dirinya.